Pujian syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada saat hari ini kita boleh bertemu secara virtual untuk mempresentasikan hasil diskusi kita. Yang terhormat, Ibu Insinyur Jenny Tarigan, MT, selaku Kepala Laboratorium Oleokimia 2. Yang terhormat, Bapak Dimas Frananta Simatupang, SPD, MSI, MSc, selaku Asisten Dosen Laboratorium Oleokimia 2. Yang terhormat, Kak Pinta Diani Angel Christy, selaku Asisten Penanggung Jawab Grup C Laboratorium Oleokimia 2, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Sebelum memulai presentasi dari Grup C Kelompok 1, ada baiknya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Evan Junjung, NIM 1701129. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Sembiring, NIM 1801049. Nama saya Rika Sinaga dengan NIM 1801052. Perkenalkan, nama saya Siti Rafika dengan NIM 1801055. Perkenalkan, nama saya Temakas Silitonga dengan NIM 1801058. Baiklah, kita akan memulai presentasi kita yang berjudul Singkong dengan nama latin Manihot esculenta dan pembuatan tepung mokaf. Slide pertama akan dijelaskan oleh Saudara Evan Junjung Sitorus dengan NIM 1701129. Outline 1. Pendahuluan 2. Klasifikasi botani singkong 3. Proses pembuatan tepung mokaf 4. Standar mutu tepung mokaf. Pendahuluan. Singkong merupakan bahan baku industri tepung mokaf. Singkong memiliki kualitas baik jika kadar padinya tinggi, kadar air rendah, warna putih, kulit tipis, dan kandungan HCN rendah. Komposisi singkong per 100 gram bahan. Komponen kalori memiliki kadar 146, komponen air memiliki kadar 62,5, komponen fosfor memiliki kadar 40, komponen karbohidrat memiliki kadar 34, komponen kalsium memiliki kadar 33, komponen vitamin C memiliki kadar 30 mg, komponen protein memiliki kadar 1,2 gram, komponen besi memiliki kadar 0,7 mg, komponen lemak memiliki kadar 0,3 gram, dan komponen vitamin B1 memiliki kadar 0,06 gram. Pengertian tepung mokaf. Tepung mokaf merupakan tepung berbahan baku singkong atau ubi kayu yang dimodifikasi dengan teknik fermentasi menggunakan mikrobia. Tepung mokaf memiliki karakteristik yang cukup baik untuk mensubstitusi atau menggantikan 100% penggunaan tepung terigu. Dibandingkan dengan tepung singkong tanpa fermentasi atau tepung gaplek, tepung mokaf memiliki kualitas yang lebih bagus, yaitu tampak lebih putih dan aroma khas singkongnya hilang. Nah, tepung mokaf singkatan dari tepung modified cassava flour. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Prasetyo sendiri dengan NIM 1801049. Klasifikasi botani, Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Malpighiales, famili Manihorteae, genus Manihot, spesies Manihot esculenta. Berdasarkan kadar proteinnya, terigu diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Tepung berprotein tinggi atau bread flour memiliki kadar protein tinggi yaitu 11-13%, sangat baik sebagai bahan pembuat roti, mie, pasta, donat, dan roti yang membutuhkan kekenyalan tinggi. 2. Tepung berprotein sedang atau serbaguna atau all-purpose flour memiliki kadar protein sedang yaitu 8-10%, cocok sebagai bahan pembuat kue cake. 3. Tepung berprotein rendah atau pastry flour memiliki kadar protein sekitar yaitu 6-8% sesuai untuk membuat kue renyah seperti biskuit, kulit gorengan atau keripik, dan lain-lain. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Siti Rafika dengan NIM 1801055. Baiklah, saya di sini untuk menjelaskan proses pembuatan tepung mokaf, di mana proses pembuatan tepung mokaf yang berbahan baku ubi kayu dan bahan tambahan seperti Yakult, Aquades, dan ragi tempe. Proses pertama yaitu ubi kayu dikupas dari kulitnya dengan menggunakan pisau. Setelah itu proses pencucian. Proses pencucian ini yaitu ubi kayu dicuci dengan menggunakan air mengalir dari keran. Kemudian ubi kayu dipotong berbentuk chips dengan menggunakan pisau. Setelah itu proses penimbangan. Proses penimbangan ini ubi kayu ditimbang sebanyak 500 gram pada neraca biasa atau timbangan biasa. Setelah itu ukurlah Aquades sebanyak 500 ml pada belah ukur. Setelah itu timbanglah ragi tempe sebanyak 0,5 gram pada neraca digital. Selanjutnya siapkan 1 botol Yakult. Setelah itu masukkan proses fermentasi. Masukkan ubi kayu ke dalam toples.
Selanjutnya, masukkan aqueous sebanyak 500 ml ke dalam toples. Aduk hingga merata. Setelah aduk merata, masukkan ragi tempe sebanyak 0,5 gram. Lanjutkan, masukkan 1 botol Yakult ke dalam toples. Aduk hingga merata. Setelah aduk merata, tutup toples dengan menggunakan penutup toples. Setelah itu, lapisi penutup toples dengan menggunakan selotip agar kandungan udara tidak masuk ke dalam toples. Lakukanlah fermentasi selama 72 jam. Setelah fermentasi dilakukan selama 72 jam, bukalah tutup toples dan lakukanlah pengurangan kadar air pada ubi kayu dengan menggunakan alat spinner, di mana alat spinner ini dihubungkan ke sumber arus. Setelah proses pengeringan atau proses pengurangan kadar air pada ubi kayu, dilanjutkan proses pengovenan, di mana masukkan ubi kayu yang telah di spinner ke dalam alas aluminium foil. Setelah itu masukkan ke dalam oven. Dilakukanlah proses pengovenan. Setelah ubi kayu benar-benar kering di dalam oven, keluarkan. Setelah itu proses penghalusan, di mana penghalusan ini dengan menggunakan blender. Setelah ubi kayu halus, maka ada selanjutnya proses pengayakan, di mana proses pengayakan ini didapatkanlah berat tepung halus dengan berat tepung kasar, di mana menentukan persen rendemennya. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses dari persen rendemen. Persen rendemen adalah dalam pembuatan tepung mocha terdapat perhitungan di mana nantinya perhitungan ini bertujuan untuk menunjukkan persen rendemen yang sesuai dari SNI yang berlaku pada pembuatan tepung mocha, di mana rumus dari persen rendemen ini adalah persen rendemen sama dengan berat tepung mocha kasar dan tambah berat tepung mocha halus dibagi dengan berat ubi kayu dikali 100%. Contoh perhitungan dari persen rendemen ini adalah diketahui pada proses pembuatan tepung mocha pada grup C, dilakukan di laboratorium oleh kimia PT KI Medan, di mana didapatkan data sebagai berikut, yaitu berat ubi kayu sebanyak 500 gram, berat tepung halus sebanyak 95 gram, berat tepung kasar sebanyak 55 gram. Maka ditanyanya persen rendemen. Persen rendemen sama dengan berat tepung halus ditambah berat tepung kasar dibagi dengan berat ubi kayu dikali 100%. Maka 55 ditambah 95 gram dibagi dengan 500 gram dikali 100%. Maka didapatkanlah persen rendemen pada pembuatan tepung mocha dari grup C sebanyak 30%. Reaksi tepung mocha dapat dilihat di slide. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Tumakas Silitongah yang 18 Agustus 2024. Standar mutu tepung mocha. Karakteristik tepung mocha bermutu baik, antara lain memiliki karakteristik aroma yang tidak berbau, warna yang putih, kontaminan 0%, kadar air kurang lebih 13%, tekstur yang memiliki tekstur lembut, dan kadar asam 0%. Baiklah, di sini saya akan membahas sedikit tentang derajat putih atau warna putih pada tepung mocha, di mana derajat putih sendiri adalah kemampuan suatu bahan untuk memantulkan cahaya yang mengenai permukaan bahan tersebut, di mana pada hal ini adalah tepung mocha putih sendiri. Semakin putih warna tepung mocha, maka semakin tinggi pula tingkat penerimaan konsumen pada tepung tersebut, di mana warna putih ini sangat mempengaruhi daripada keinginan dari konsumen untuk membeli tepung mocha tersebut. Faktor yang mempengaruhi derajat putih tepung mocha itu antara lain adalah pengeringan, di mana waktu pengeringan yang singkat dapat menimbulkan terbentuknya warna coklat akibat proses pencoklatan. Oleh sebab itu, untuk mencegah terbentuknya warna coklat pada saat pada tepung mocha, kita harus memperhatikan daripada waktu pengeringan tepung mocha tersebut. Di sisi lain, waktu fermentasi juga mempengaruhi daripada warna tepung mocha tersebut, di mana semakin lama waktu proses fermentasi, maka semakin putih pula tepung mocha tersebut. Dari hasil presentasi kami, dapat disimpulkan bahwa pada praktikum yang telah dilaksanakan dan review jurnal terdapat perbedaan, yaitu pada persen rendemen yang dimana pada praktikum didapatkan persen rendemen sebesar 30% dan pada review jurnal persen rendemen sebesar 47,47%, maka kedua perbandingan hasil praktikum dan jurnal bahwa tepung mocha keduanya layak untuk dijadikan tepung mocha berdasarkan SNI tepung mocha. Baiklah, kita sudah di penghujung presentasi. Apabila ada tutur kata dan tingkah laku secara virtual serta materi presentasi yang kami tampilkan, kami dari kelompok 1 memohon maaf sebesar-besarnya. Kami berterima kasih kepada saudara sekalian yang telah menonton video ini. Terima kasih, selamat pagi semuanya, salam sehat. Apa saja yang kupunya. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Fitri Asika dengan link 18.1 Ku nikmati semua tanpa keluh kesah. Hari ini kurang, besok cukup, ku percaya. Ku tak perlu kaya untuk bisa bahagia. Tak butuh yang mewah.